Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad al-mab'uutsi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memulai kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar memberikan kita kekuatan untuk memahami dan mempelajari serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita memulai kajian ini dengan bersyukur kepada Allah atas segala karunia, limpahan rahmat yang Allah berikan, khususnya kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan bersyukur Allah akan tambah dan terus tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kita lupa bersyukur, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah azabku sangat pedih. Maka marilah kita bersyukur dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita, dan berusaha mengejawantahkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana tidak henti-hentinya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memberikan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini di ikatan terakhir dalam bab ini kita akan membahas tentang apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita rasakan? Seperti apa kehidupan kita setelah kita merubah pola dari bergantung pada diri sendiri, bergantung pada manusia, bergantung pada makhluk, bergantung pada harta, bergantung sama orang tua, bergantung sama suami, atau mungkin bergantung sama istri, bergantung sama anak-anak yang sudah mapan misalnya. Lalu kita alihkan dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perubahan dalam kehidupan kita atau sama-sama saja? Ini semua sekedar teori, semua hanya sekedar retorika, atau sekedar ilusi, atau memang ada pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Ada efek yang sangat-sangat luas di dalam derap langkah kita. Ini yang berusaha kita pelajari dengan segala keterbatasan kita, dan tentu saja bukan dari kita, tetapi dari keterangan para ulama kita yang mensarikan dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting karena sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab, bahwa manusia itu hanya tertarik dan berminat ke sesuatu yang dia rasa menguntungkan dirinya. Kalau dia merasa ini nggak menguntungkan, dia nggak akan capek-capek untuk mengejar atau melakukan atau memperjuangkan sesuatu. Apalagi kalau dia merasa ini merugikan. Jadi sesuatu yang sangat menguntungkan saja, kalau kita berpikir ini merugikan kita, kita nggak akan kerjain. Padahal ini nguntungin nih, gitu loh. Tapi kalau kita salah data atau kita salah asumsi, kita berpikir ini ngerugin saya, kita nggak akan mau kerjakan itu. Itu manusia. Manusia tuh harus yakin dulu bahwa ini menguntungkan dia, baru dia mau kerjakan. Ini menguntungkan dia, maka dia dia mau kerjakan. Kalau dia rasa ini merugikan, dia nggak mau capek-capek mengerjakan hal tersebut. Oleh karena itu, jika saya menawarkan kepada jamaah sekalian sebuah investasi, lalu saya katakan kalau mau bergabung bisa dengan angka 10 juta, 20 juta, 30 juta, lalu di penutupannya saya katakan saya sudah pelajari, saya sudah hitung-hitung, dan insya Allah ruginya setiap bulan 50 juta. Kira-kira ada yang mau invest dengan saya? Nggak akan mau. Nggak akan mau. Kita nggak akan mau invest dengan guru kita karena itu merugikan.
Orang nggak mau rugi jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu, apa sih keuntungan, apa sih keutamaan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hadirin Allah muliakan, yang pertama bahwa ulama menjelaskan bertawakal kepada Allah membuat seorang hamba itu komitmen dengan aturan Allah. Komitmen dengan aturan Allah, dan dia tidak mau offside. Dia akan komit di aturan dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau mengerjakan hal yang haram, dia nggak mau maksiat, dia nggak mau terpental dari jalan as-siratal mustaqim. Kenapa demikian? Karena hal yang sangat sederhana. Arti tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada sebuah pihak, maka konsekuensinya kita akan ikut cara main dia. Kita akan ikut aturan mainnya. Ketika misalnya kita punya kasus hukum, lalu kita serahkan kasus tersebut ke seorang legal atau seorang pengacara misalnya, atau seorang lawyer atau tim legal, maka konsekuensinya di hari-hari berikutnya kita akan mengikuti cara main tim legal tersebut. Kita akan mengikuti arahan dari seorang pengacara itu. Ketika dia katakan jangan melakukan ini, kita nggak akan lakukan itu. Jangan bicara ini, kita nggak akan bicara itu. Dan kita nggak akan nanya, emangnya haram ya? Enggak. Kita akan ikut aturan dia. Kenapa demikian? Karena kita sudah serahkan kasus ini kepada orang itu. Ketika kita sudah serahkan pengobatan penyakit kita kepada tim dokter atau seorang dokter spesialis, maka kita akan ikut aturannya. Kata dokter, kita tes lab dulu, kita akan tes lab. Dokter minta kita MRI, kita ke MRI besok. Dokter minta biopsi, kita akan biopsi. Kita akan ikut aturan main dokter tersebut. Dokter bilang minum obat, kita akan minum obat. Dokter suruh diet, kita akan diet. Dokter bilang jangan makan goreng-gorengan, kita nggak akan makan goreng-gorengan. Ya memang ada yang cheating, tetapi pada dasarnya kalau kita udah serahkan pengobatan kita akan ikut aturan mainnya. Dokter bilang minum antibiotik, ya minum antibiotik. Kayaknya harus kayaknya untuk 3 hari ini Bapak harus tinggal di rumah sakit dan bed rest di sini. Kita akan menginap di rumah sakit. Kita akan opname. Kalau dokter suruh opname, kita opname. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ketika kita serahkan mobil kita ke sebuah bengkel, maka kita akan biarkan bengkel tersebut otak-atik mobil kita. Dan kita nggak akan komplain A, komplain B, komplain C. Loh, Anda kan udah serahkan. Maka biarkan dia membenarkan mobil Anda. Atau misalnya dibersihkan di sebuah salon mobil, udah deh, mereka akan gunakan cara mereka akan gunakan pembersih yang mereka pilih, mereka akan gunakan sabun yang mereka pilih, dan lain sebagainya. Metodenya mungkin baru. Dan kita nggak otak-atik. Namanya juga menyerahkan. Kita tinggal nunggu beres aja. Gimana mobil saya udah beres belum? Udah. Oke, kita lihat ya bagus. Udah. Kita nggak akan ngatur-ngatur. Nah, hadirin Allah muliakan, itulah konsep dan pola yang terjadi dalam kehidupan. Makanya kalau kita masih suka offside, masih suka maksiat, masih suka melakukan hal haram, berarti kita belum bertawakal kepada Allah. Jadi secara otomatis ketika kita bertawakal, maka kita akan itu sama-sama mengkondisikan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam masalah rizki saja Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak akan meninggal dunia sampai rizkinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tastabti'u rizqa, dan janganlah melambat-lambatkan atau mengeluh ketika rizkinya terkesan lambat. Wattaqullaha ayyuhan nas, dan bertakwalah kepada Allah wahai manusia. Wa ajmilu fit talab, dan bermain cantiklah dalam mencari rizki. Lihat, ketika Nabi SAW mengatakan rizki itu sudah Allah atur dan kita akan dikasih semuanya, ya udah serahkan aja pengaturannya kepada Allah. Jangan menganggap ini lambat, jangan menganggap ini lambat. Allah akan kasih di waktunya. Tugas kita bertakwa kepada Allah. Lihat, tugas kita bertakwa kepada Allah.
Lihat ada korelasi antara menyerahkan urusan rezeki kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bermain cantiklah pada saat kita mencari rezeki. Jangan kerjakan hal yang haram, jangan cari yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan nipu orang, jangan makan riba dan seterusnya. Ini menunjukkan jamaah yang Allah muliakan bahwa orang yang menyerahkan urusan rezekinya kepada Allah dengan hatinya, ia tetap berikhtiar, berusaha, dan dia tidak mau offside, karena kita tahu udah diatur kok sama Allah. Ngapain saya ngotot banget mengerjakan hal yang haram? Sekali lagi, ketika kita menyerahkan urusan kita, berarti kita ikut aturan pihak tersebut. Ketika kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah, udah ikutilah. Udah jangan bilang, nanti gimana dong, tapi aku belum siap, aku belum sanggup, jangan berpikir, katanya udah serahkan. Serahkan kepada, kalau kita serahkan kepada ahlinya aja kita percaya, gimana hasilnya? Kita harus operasi. Oh, memang istri kamu udah siap? Belum sih, tapi kata dokter dia harus operasi, dia akan operasi, kan gitu. Atau misalnya seorang ibu mau melahirkan dan dia ingin banget lahirkan secara normal, ketika dicoba stuck di sebuah fase pembukaan, lo kata dokter operasi, dia nurut nggak? Nurut udah. Tapi sama istri aku tuh nggak mau, tapi dokter udah bilang demikian, kita udah serahkan sama dia, udah nurut. Kalau itu sama makhluk, sama manusia, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Udah nurut aja. Orang yang tawakal pasti nurut. Maka ketika kita belum mau nurut, kita belum serahkan urusan kita kepada Allah. Kita masih pakai logika, pakai hawa nafsu. Kita masih mengandalkan ego kita. Belum menyerahkan kepada Rabbul Alamin. Belum yakin bahwa Allah itu mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya kan kita sudah pelajari makna tawakal, yaitu amalan hati. Masih ingat tawakal itu terbagi menjadi berapa? Lo lupa lagi. Tawakal itu terbagi ucapan hati dan ilmu hati dan amalan hati. Ilmu hati dan amalan hati. Adapun amalan hati, salah satu unsurnya ridho terhadap apa yang Allah tetapkan dibanding keriduan kita terhadap apa yang kita rencanakan. Itu jamaah. Karena kita yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Alimul Khabir. Hanya udah ikutin aja. Ikutin. Allah suruh kanan, kita kanan. Allah kiri, kita kiri. Itu namanya menyerahkan urusan kepada Rabbul Alamin. Itu poin yang pertama. Dan jadi luar biasa. Tanpa sadar kita diarahkan untuk menjadi seseorang yang bertakwa, taat, dan soleh atau soleha, dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kalau nggak ada keutamaan kecuali ini, sudah cukup kita untuk bertawakal. Jadi terjadi perubahan yang signifikan dalam sikap kita, lisan kita, gerak-gerik kita, karena ketika itu diserahkan aja sama Allah. Yang lain makan uang haram, lo kok nggak makan uang haram sih, dan lo kok tenang-tenang aja, gue tahu kondisi lo susah, kan gue udah serahkan sama Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah pasti kasih rezeki, dan gue tenang-tenang, bukan santai kok, gue berusaha, aku cari juga, walaupun belum dapat aja, tapi aku yakin Allah pasti kasih yang terbaik. Jadi enak itu, lempeng aja. Dan itu ada, nggak mungkin kalau rezekiku habis berarti aku mati sekarang. Buktinya saya belum meninggal, saya belum ada ajal sampai detik ini. Ini berarti rezeki saya masih ada. Karena Nabi mengatakan tidak akan wafat seseorang sampai seluruh rezekinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rezekinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tenang aja. Yang penting kita tidak offside. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang pertama.
Yang kedua, hadirin Allah muliakan, orang yang bertawakal akan dicukupkan oleh Allah. Allah yang langsung mencukupi dia. Mencukupi dia. Dan dalilnya jelas yang dibawakan Imam Nawawi, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Dan menariknya jemaah sekalian, para sebagian ulama klasik mengatakan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, kata mereka, kata para ulama klasik kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan sebuah amal perbuatan sesuai dengan jenis amal perbuatan tersebut. Sesuai dengan jenis amal perbuatan tersebut. Itu yang biasa kita kenal dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Sebagai contoh misalnya, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang Allah sayangi dari hamba-hambanya adalah hambanya yang sayang kepada sesama dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi dari hadis di atas menunjukkan bahwa balasan menyayangi disayang gitu, sesuai dengan jenisnya. Balasan menyayangi itu disayang. Ketika kita menyayangi sesama, bukan sama, artinya sesama saudara, sesama kaum muslimin, sesama sahabat dan seterusnya, kita bisa mengekspresikan sesuai dengan jalan dan rambu-rambu yang Allah tetapkan tentu saja, maka Allah akan sayangi kita. Irhaman fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh yang ada di atas langit. Itu al-jaza min jinsil, balasan menyayangi disayangi. Balasan menyayangi itu disayangi. Itu sebagai contoh. Atau misalnya sisi yang lain atau opositnya yang negatif, falam mazagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka keluar dari jalan yang benar, Allah akan sesatkan mereka. Jadi ketika seseorang memilih jalan yang salah, Allah semakin buat dia salah sesuai dengan jenisnya. Jadi itu menunjukkan bahwa balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan tergantung jenis perbuatan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah balasan kebaikan yang sama? Jadi balasan berbuat baik dibaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke keterangan. Allah menjadikan setiap amal, atau Allah menjadikan ganjaran setiap amalan sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu, wa ja'ala jazaa'a tawakkuli 'alaihi nafsa kifayatihi li 'abdihi. Oleh karena itu, balasan orang-orang yang bertawakal kepadanya adalah kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Dan kata para ulama kita, walam yakul nu'tihi kadza wa kadza minal ajar. Dan Allah tidak mengatakan dalam ayat ini, kami akan berikan pahala A dan pahala B. Sebagaimana yang Allah sampaikan di amalan-amalan lain. Bal ja'ala nafsahu subhana kafiya abdihi. Tapi dalam kasus ini, dalam tawakal, Allah menjadikan dirinya sebagai penyukup hambanya yang bertawakal tersebut. Allah akan cukupkan, Allah akan penuhi, dan Allah akan jaga. Dan itu luar biasa. Artinya dicukupi oleh Allah itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar saya kasih A, saya kasih B. Iya kan? Misalnya kita beda kan ketika misalnya kita harus melakukan pengobatan. Lalu sahabat kita yang punya kelebihan rezeki mengatakan, Mas,
tenang aja, atau tenang aja bro, saya akan cukupi semua, saya akan cover. Udah, beda dengan misalnya aku akan bantu kamu 100 juta. Oke, 100 juta besar, tapi apakah sudah pasti cukup? Belum tentu. Bisa jadi cost pengobatannya 250 juta, berarti kita akan mikir lagi, aduh 150 juta lagi di mana nih gitu loh. Tapi kalau sahabat kita udah bilang, kamu tenang aja, kamu jalanin, semua aku cover, aku cukupi, maka kita nggak akan mikir lagi. Kita nggak akan mikir lagi. Beda kalau itu tadi, tenang aja, aku kasih 200 juta, ternyata harus operasi, ternyata harus tindakan dan total segala macam 250 juta. Kita mikir 50 juta lagi dapat dari mana? Jadi angka besar itu belum tentu cukup. Angka besar belum tentu cukup. Tapi kalau sudah dicukupi, mau besar mau kecil aman. Kita bisa tidur nyenyak. Nah inilah balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan. Kenapa? Karena tawakal artinya menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka balasannya Allah cover semuanya. Gitu loh. Bisa dipahami? Jadi ketika amalan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, maka balasannya Allah cover semuanya. Al-jaza' min jinsil amal. Itu luar biasa. Udah serahin aja sama Allah semuanya. Nanti Allah cover semuanya. Allah akan cukupi semuanya. Makanya memang kesannya tidak ada angka di situ. Kan kalau pertama kali kita baca surat At-Talaq ayat 3 ini, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau surat At-Talaq ayat 3 yang sudah kita bahas di dalam Riyadhus Shalihin, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Kan kesannya kok nggak ada misalnya 700 pahala ya, atau misalnya nggak ada rumah di sorga dan seterusnya. Ini lebih dalam dari itu semua, kata para ulama. Allah nggak mengatakan saya akan kasih ini, saya akan kasih itu, tapi Allah katakan saya akan cukupkan, karena sesuai dengan jenis perbuatan. Kita serahkan semuanya, Allah balas cover semuanya. Oh ini luar biasa jamaah sekalian. Ini sangat luar biasa. Ini harus membuat kita semakin semangat. Udah serahin aja sama Allah. Dan kita jelaskan dan terus kita jelaskan, tidak ada maksud untuk membuat kita malas dan tidak berusaha semaksimal mungkin. Tapi hati ini bergantung kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Mau dapat nggak, mau berhasil nggak berhasil itu bukan urusan kita. Mau gol apa tidak gol itu bukan urusan kita. Mau sembuh atau nggak sembuh itu bukan urusan kita. Yang penting kita berusaha dan kita yakin Allah akan cukupkan semuanya. Jangan pernah ragukan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah adanya, disitulah keyakinan itu berperan dan berfungsi. Makanya kata para ulama, kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, wa li'annahu rattabal hukma 'alal wasfil munasibi lahu. Allah memberikan hukum atau ganjaran sesuai dengan berdasarkan sifat yang sesuai, berdasarkan karakter yang sesuai dengan amalan tersebut. Oleh karena itu tawakal sebab dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ganjaran yang bernama kecukupan itu sesuai dengan amal yang bernama tawakal, karena tawakal menyerahkan semuanya, maka balasannya di cover semuanya. Ini hal yang sangat luar biasa. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, unzur ila hadzal jazaa alladhi hasala lil mutawakkil wa lam yaj'alhu li ghairihi. Lihatlah bagaimana balasan bagi orang-orang yang bertawakal dan Allah tidak menawarkan untuk amalan-amalan lain. Ini hanya untuk orang yang bertawakal. Kalau orang bertawakal berani menyerahkan semuanya. Berani menyerahkan, nggak mudah menyerahkan semuanya. Ketika kita berani menyerahkan semuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani yang maha kaya, Al-Karim yang maha dermawan, Al-Azim yang maha agung pun
sangat mudah mengcover semuanya, sangat mudah mengcover. Makanya orang yang tawakal tuh enak, nanti kita jelaskan, nyaman jemaah sekalian, dan nggak overthinking, nggak segala macam. Oleh yang cover, oleh yang cover, oleh yang cukupkan semuanya. Allah ta'ala alam bisawab. Itu tadi, kalau misalnya kita sakit lalu kita ditangani tim dokter terbaik di Asia, terus tim dokter bilang tenang aja, kita akan dampingi Anda dari A sampai Z dan kami optimis Anda akan sembuh, kira-kira bisa tidur nyenyak nggak? Kalau itu manusia, lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin yang mengatakan wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Tinggal kemana keyakinan, berapa besar kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala misal. Yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, tawakal adalah sebab mendapatkan manfaat dan terjaga dari mudarat. Sebab mendapatkan manfaat dan terjaga dari mudarat. Hadirin Allah muliakan, iya. Karena kalau Allah sudah cukupkan, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita. Kalaupun kita melihat itu sebuah musibah, maka itu yang terbaik buat kita. Karena Allah yang cukupkan. Lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadisnya sudah kita bahas. Cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Allah sebaik-baik al-wakil. Apa yang terjadi? Yang terjadi Allah ceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 69 dan 70. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kita katakan kepada api, wahai api, jadilah dingin dan nyaman, selamat bagi Nabi Ibrahim atau bagi Ibrahim. Selamat. Allah yang cukupkan. Allah cukupkan jemaah. Dengan cara yang gak pernah terpikirkan. Ada yang pernah berpikir api bisa jadi dingin? Gak ada. Mungkin kita berpikir pelontarnya rusak, terus ikatannya Nabi Ibrahim kebuka, terus Nabi Ibrahim kabur. Enggak. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dingin dan nyaman. Karena dingin itu bisa jadi dingin ekstrim, dan akhirnya orang bisa meninggal dunia di tengah-tengah suhu yang sangat ekstrim dinginnya. Tapi ini enggak, nyaman, dingin nyaman. Wa aradu bihi kaidan, dan mereka ingin membuat makar kepada Nabi Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang-orang yang merugi. Makarnya nggak berhasil dan mereka rugi. Faja'alnahumul akhsarin. Dan Allah bisa atur semuanya. Allah memberikan pesan kepada kita, mereka membuat makar, Allah bisa membuat makar mereka mengalami kerugian. Jadi udah serahin aja sama Allah. Serahkan sama Allah. Nggak usah mikir, nanti gimana, nanti kita rugi. Ini kita itu belum dan tidak mungkin sampai pada titik kegentingan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di titik kegentingan seperti itu aja Allah tolong. Apalagi cuma masalah-masalah kita. Yang jadi masalah kita nggak bertawakal kepada Allah. Yang jadi masalah kita nggak bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Ta'ala alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin Allah muliakan,
Yang keberapa sekarang? Oh, yang keempat. Oke, yang keempat. Tawakal itu akan membuat Allah mencintai kita. Tawakal itu akan membuat Allah mencintai kita. Hadirin Allah muliakan, sekilas info, para ulama kita menjelaskan bahwa sebagaimana bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Intinya bukan pada saat kamu mencintai, tapi intinya adalah pada saat kamu dicintai. Cukup dalam ya. Intinya bukan pada saat kamu mencintai, tapi intinya adalah pada saat kamu dicintai. Artinya intinya bukan pada saat kita mengklaim kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi intinya adalah kita dicintai oleh Allah. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka itu berarti Allah terima cinta kita kepadanya. Cinta kita udah benar dan kita dicintai dan semua di-cover. Tapi kalau baru mengklaim saya cinta sama Allah, cinta, itu pertanyaan, Allah terima nggak cintanya? Itu kan bait syair yang dibawakan para ulama, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra lahum bidzaka. Semua laki-laki yang mengenal Laila mengaku pacar-pacarnya Laila, punya hubungan dengan Laila, tapi Laila nggak pernah ngakuin mereka pacar-pacarnya. Laila nggak pernah ngakuin mereka tuh punya hubungan spesial dengan dirinya. Yang jadi parameter kan si Lailanya, bukan setiap laki-laki yang terpicut dengan kecantikan Laila. Dalam kasus ini tentu saja, bukan berarti pacaran itu benar ya, tapi ini sebagai analogi saja. Waslan, punya hubungan dengan Laila, padahal Laila nggak pernah ngakuin, nggak pernah punya hubungan. Misalnya Laila nggak suka pacaran atau nggak mau pacaran, tapi kan ada orang klaim, oh itu mantan gue tuh, itu mantan gue. Yang jadi masalah diakui sama Laila apa enggak? Poinnya adalah semua kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah, parameternya adalah Allah cinta kepada kita apa tidak. Kalau Allah cinta kepada kita berarti benar cinta kita kepada Allah itu diterima, jujur dan seterusnya. Tapi kalau enggak, bisa jadi itu palsu, bisa jadi cinta yang KW, Allah nggak terima. Nah, bagaimana agar Allah mencintai kita sehingga cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang sudah kita bahas juga, Ali Imran 159, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau kamu kasar dan hatimu keras, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan tetap bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Dan fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau tekad udah mantap, udah serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal kepada, serahkan sama Allah. Bergantunglah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Cinta jelas. Jadi kalau kita serahkan semuanya, Allah cinta sama kita. Oh, itu luar biasa. Kalau kita serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cinta kepada kita. Cinta kepada kita. Cinta kepada kita. Dan itu makom yang luar biasa. Rabbul Alamin cinta kepada kita. Kita yang pendosa, kita yang banyak khilaf, kita yang suka maksiat, kita yang suka lalai, kita yang belum jadi hamba yang baik, kita yang masih belum patuh secara total, kita yang belum mengamalkan firman Allah, udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas. Kita yang masih main ego, main perasaan. Lalu bagaimana jika Rabbul Alamin itu mencintai kita? Nabi SAW menyatakan, idza ahabballahu abda nada Jibril. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba,
Allah akan panggil malaikat Jibril, lalu Allah menyatakan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai orang tersebut, fa'ahbibhu, maka cintailah dia wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Malaikat Jibril mencintai, dan Allah perintahkan malaikat Jibril, cintailah orang itu. Maka malaikat Jibril pun mencintai. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, lalu malaikat Jibril memberikan pengumuman di tengah-tengah penduduk langit, para malaikat. Pengumumannya adalah innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, menyebutkan nama orang tersebut. Fa'ahibbuhu, maka cintailah mereka, cintailah orang ini, karena Rabb kalian mencintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit mencintai orang itu. Allahu Akbar. Penduduk langit mencintai kita kalau Allah mencintai kita. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard, lalu Allah memberikan penerimaan di bumi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya qabulul qulub lahu bil mahabbah, dia dicintai orang-orang beriman. Orang ini dicintai oleh orang-orang beriman. Makanya cintanya orang beriman kepada kita adalah tanda Allah mencintai kita. Ini penting jemaah. Cintanya orang-orang beriman kepada kita itu tanda Allah mencintai kita. Kita nggak mungkin dapat cinta semua manusia. Imam Syafi'i mengatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin terpenuhi. Ada hasad dan hasud di tengah kehidupan. Ada iri dan dengki. Tapi sekali lagi, lihatlah apakah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, yang hatinya baik, itu mencintai kita apa tidak. Kalau mereka mencintai kita, itu tanda Allah mencintai kita. Itu tanda orang mencintai kita. Maka jangan pernah buat masalah dengan orang-orang beriman. Jangan pernah buat masalah dengan ahli takwa, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang tulus, walaupun mereka nggak dikenal, walaupun mereka tidak punya popularitas, tapi kalau mereka punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bergabunglah bersama mereka. Paling nggak punya hubungan baiklah dengan mereka, biar mereka mencintai kita. Kita yang pendosa ini, kalau mereka cintai, itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Mahabbatu qulubin nas alamatu mahabbatillah. Bahwa cintanya hati orang-orang beriman adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Karena pengumumannya demikian, wahai Jibril, saya mencintai orang ini, maka cintailah dia. Lalu malaikat Jibril memberikan pengumuman kepada penduduk langit, lalu membuat orang ini diterima oleh penduduk bumi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan berarti semua penduduk bumi menerima, karena sekali lagi Nabi dimusuhi. Gak semua orang suka sama Nabi SAW. Gak semua orang suka dengan para sahabat Nabi SAW. Gak semua orang suka dengan Imam Syafi'i misalnya. Gak semua orang suka dengan Imam Nawawi misalnya. Tapi yang jadi parameter adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang udah sayang sama kita, cinta sama kita, subhanallah, itu tanda Allah mencintai kita. Makanya zaman sekarang, kalau kita ngeliat orang beriman, orang yang bertakwa, yang lebih tinggi imannya kepada kita, jangan hasad sama orang-orang itu. Itu talbis iblis, itu salah bermain. Jangan hasad, jangan justru kesal, dengki. Justru kita senang dan kita berharap kita punya hubungan baik dengan orang-orang tersebut. Lalu mereka sayang sama kita. Kalau mereka udah sayang sama kita, subhanallah. Semoga kita termasuk ke dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari ini dan Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, fa'idha ahbabtuhu, Allah berfirman, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjaga penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jaga tangan yang dia gunakan untuk beraktivitas dan mengambil sesuatu, warijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjaga kaki dia yang digunakan untuk melangkah. Allahu Akbar.
Jamaah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan jaga pendengaran kita, Allah akan jaga mata kita, Allah akan jaga tangan kita, dan Allah akan jaga kaki kita. Itu parameter cinta tuh demikian, sehingga telinga kita nggak mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang haram, sehingga mata kita nggak melihat hal-hal yang haram. Allah jaga. Tangan kita hanya melakukan hal yang baik, kaki kita hanya mau melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Coba evaluasi, nggak usah ribet-ribet. Itulah evaluasi. Telinga kita masih dengar hal yang haram apa tidak? Masih suka dengan dengan mendengar omongan orang, fitnah atau ghibah atau hal-hal yang buruk lainnya. Mata kita masih melihat hal-hal yang haram apa tidak? Kalau masih, kita belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang berpikir kita orang soleh, orang berpikir kita orang baik, orang berpikir kita itu bertakwa, enggak. Lalu tangan kita gunakan untuk apa? Lalu kaki kita, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu dijaga oleh Rabbul Alamin. Wa idza ahbabtuhu, Allah yang mengatakan, kalau aku cinta sama hamba, aku akan jaga pendengarannya, aku akan jaga matanya, aku akan jaga tangannya, aku akan jaga kakinya. Selesai belum? Nah, Allah berfirman, wa idza sa'alani la'utiyanna, dan kalau hambaku itu meminta, aku akan kabulkan. Allahu Akbar. Kalau hambaku meminta, aku akan kabulkan. Wa idza sta'adzani la'uidzanna, dan kalau hambaku meminta perlindungan kepada aku akan lindungi dia. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kita minta Allah kabulkan. Kita minta Allah kabulkan. Dan kalau kita minta dilindungi diri kita, kita minta perlindungan pada anak-anak kita minta perlindungan pada keluarga kita, Allah akan lindungi. Maka inilah cinta kepada Rabbul Alamin. Dan ketika Allah cinta kepada kita, maka bertawakallah kepada Allah jemaah. Serahkan segala urusan kepada Allah. Nanti Allah cinta kepada kita. Dan akhirnya kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan jaga semuanya. Kan inti hidup tuh kan itu jemaah. Bagaimana pendengaran kita dijaga sama Allah. Bagaimana mata kita tuh dijaga sama Allah. Tangan kita dijaga sama Allah. Apa artinya harta yang luas, harta yang banyak, kalau pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki nggak dijaga sama Rabbul Alamin? Ya ada maksiat dan istidraj. Oleh karena itu, coba evaluasi diri. Apakah pendengaran kita sudah terjaga, penglihatan kita sudah terjaga, tangan kita sudah terjaga, kaki kita sudah terjaga? Lalu evaluasi, apakah orang-orang beriman cinta kepada kita? Jangan-jangan sama kali hidup memang banyak yang cinta kepada kita misalnya, tapi ketika kita evaluasi, ini pelaku maksiat, ini pelaku maksiat lagi, ini maksiat lagi. Yang sayang sama kita semua pelaku maksiat. Dalam arti orang-orang yang melakukan dosa besar. Yang cinta sama kita orang-orang yang nggak sholat. Yang cinta sama kita orang-orang yang nggak pernah baca Quran. Yang cinta kepada kita orang-orang yang nggak mau berpuasa. Hati-hati ya mas kalian. Itu istidraj. Coba evaluasi, siapa sih yang cinta sama kita selama ini? Siapa yang cinta sama kita? Siapa yang sayang sama kita? Itu tanda Allah cinta kepada kita atau tidak. Itu tanda Allah cinta kepada kita atau tidak. Makanya kan ketika ada anak muda masuk ke Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab berada di akhir-akhir kehidupan beliau, bagaimana cara anak muda itu mengangkat moral Umar? Di antaranya anak muda ini mengatakan, wahai Umar, Rasulullah SAW wafat dalam kondisi ridho kepada engkau, dan kau akan wafat dalam kondisi para sahabat ridho kepada engkau. Subhanallah. Apa yang mau dicari lagi kalau Rasulullah SAW wafat ridho sama beliau? Lalu ketika belum wafat, para sahabat ridho sama beliau. Orang-orang sekali Utsman bin Affan ridho kepada beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ridho sama beliau. Apa yang mau dicari lagi? Lihat bagaimana mereka tahu parameter. Makanya anak muda ini nggak mengatakan, tenang aja Umar, kamu tuh banyak uang, kamu banyak warisan, tanah di mana-mana. Enggak. Wahai Umar, bergembiralah, Rasulullah wafat dalam kondisi ridho sama engkau, dan kau akan wafat
dalam kondisi para sahabat ini orang-orang soleh, imamnya orang soleh, imamnya ahli takwa, imamnya ahlul Quran, ridho kepada engkau. Pertanyaannya, apakah orang-orang soleh ridho sama kita, jamaah? Apakah orang-orang yang beriman itu sayang sama kita? Apakah orang-orang beriman itu mendoakan kita? Ini harus kita renungkan. Ya kalau setiap saat kerja kita sama ahli dunia, siapa ahli takwa yang mengenal kita kalau begitu? Lalu bagaimana mereka bisa mencintai kita? Lihat Imam Ahmad mengatakan, kata Imam Ahmad rahimahullah, tolak ukurnya adalah hari kematian kita, kata beliau. Tolak ukurnya adalah hari kematian kita. Kita kalau melihat nanti pada saat kita wafat, siapa yang datang ke rumah kita? Siapa yang mensolati kita? Siapa yang ngurus jenazah kita? Siapa yang bawa jenazah kita ke kubur? Siapa yang masukkan ke lahat? Lalu apa yang diucapkan? Apakah mengucapkan Rabbik firli, ya Allah ampunilah, Allah maghfirlahu wa thabithu, ya Allah ampuni? Apakah kalimat-kalimat itu berkumandang di kubur kita pada hari itu? Ya Allah ampunilah dia dan kokohkanlah dia. Kenapa? Kan yang mengantar ahli-ahli takwa. Itu kata Imam Ahmad. Jadi jangan tertipu dengan hari-hari ini. Parameternya adalah hari kematian, kata Imam Ahmad. Hari kematian, siapa yang datang? Apakah orang soleh atau ahli dunia yang datang? Itu bolehnya. Itu kesimpulan kita hidup, jamaah sekalian. Kalau mau lihat secara sosial, lihat hari kematian. Kesimpulan kita hidup itu. Yang datang siapa? Ternyata yang datang ahli dunia, hanya orang yang mengandalkan kekayaan, hanya mengandalkan popularitas, hanya mengandalkan ini. Nggak ada ahli sholat datang, nggak ada ahli Quran yang datang, nggak ada ahli ilmu yang datang, nggak ada ahli tauhid datang, nggak ada ahli tahajud datang. Ya itulah kehidupan Anda selama ini. Lalu apa yang Anda harapkan? Mereka datang untuk apa? Kadang-kadang hanya ngobrol-ngobrol di luar, hanya mengucapkan formalitas, lalu pergi lagi karena sibuk urusan dunianya, hanya ketawa-ketawa. Padahal bahkan pada saat jenazah disolatkan mereka nggak sholat, mereka ngobrol di luar sambil berdiri-berdiri, bahkan mereka deal bisnis di situ. Subhanallah. Tidakkah kita ingin kita dicintai oleh Rabbul Alamin? Makanya awali dengan tawakal, diserahkan aja urusan sama Allah. Nanti Allah cinta dan Allah buat kita ketemu sama orang-orang yang baik. Mungkin terjadi kegoncangan dalam kehidupan kita, tapi begitu kita serahkan urusan kita sama Allah, kita dipertemukan dengan si A, ternyata ahli Quran. Kita dipertemukan dengan si B, ternyata ahli ilmu. Kita dipertemukan dengan C, ternyata ahli tahajud. Kita dipertemukan dengan D, ternyata ahli siam, ahli puasa. Subhanallah. Ini maka hati kita akan berbesar, semoga kita dicintai oleh Rabbul Alamin. Karena kita ketemu sama orang-orang kayak begini ini setelah menyerahkan segala urusan kita kepada Rabbul Alamin. Karena itu tanda Allah kalau cinta, Allah kan umumkan ke Jibril dan Jibril atur semuanya. Makanya lihat parameter ulama itu sangat dalam. Lihat hari kematian. Karena kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan menghadapi kematian. Dan siapa yang ada di hari itu? Apakah orang-orang beriman atau ahli dunia? Apakah orang bertakwa atau ahli-ahli fasik? Apakah orang-orang yang bertauhid kepada Allah atau orang melakukan kesyirikan? Apakah hamba Allah atau hamba dunia yang hadir pada saat itu? Oleh karena itu jemaah sekalian Allah muliakan, bertawakal kepada Rabbul Alamin. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan keutamaan di hari esok karena materi ini penting buat kita. Dan ini salah satu masalah kita di dunia. Kita kurang menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak masalah dalam kehidupan kita. Tapi jangan berkecil hati. Allah Ghafurur Rahim. Allah kasih kesempatan kepada kita selama matahari belum terbit dari barat, atau pada saat atau selama nyawa belum ada di tenggorokan atau gor-goroh, semua masih bisa diperbaiki, semua masih bisa diperjuangkan, semua masih bisa diwujudkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang bermaksiat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat kepadanya. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.